Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizky Widiananta dengan NIM 2022 103 703 11470 dan dari kelas praktikum basis data 4E. Dan di sini saya susulan modul 4 ya, yang terkait materi terkait DDL, DML dan macam-macam. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu di sini DML dan DDL. DDL itu lebih ke data definition language, jadi dia tuh lebih ke table-tablenya. Jadi dia tuh perintahnya itu berupa untuk membuat table, mendescribe table, menguse table, mengalter table, dan mendrop table atau menghapus. Lalu di sini DML ini perintahnya tuh untuk menampilkan select itu menampilkan data, insert data, menambahkan data ya insert ya. Update itu mengupdate data, terus delete itu mendelete data seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan dikit lagi tipe data di sini, varchar ya, bla bla bla, dan clock misalnya kalau untuk boolean. Sebenarnya boolean tuh clock, selagi date ya, date time ya, dan lain-lain. Tipe data tanggal misalnya timestamp untuk menyimpan ya waktu. Interval year to month itu dari tahun ke bulan, interval day to second itu dari waktu ke detik ya, dan time zone itu ya untuk time zone. Oke, kita lanjut aja. Oke, di sini saya punya skema namanya skema saya sendiri itu apa kuis apa courses online ya, programming courses online. Di sini ada out, kategori, feedback, friends, question, quiz, dan user. Nah, di sini misalnya saya mau ubah apa dulu nih? Mau ubah kategori itu namanya apa? Kayaknya mau ubah eh saya mau nambah deh, saya mau nambah kategori itu ada tapi udah ada namanya ya. Saya coba mau ini deh, mau nambah table dulu deh. Saya mau tambah table apa ya? Di sini kan ada out, friend udah ada. Oh, saya coba mau tambah tamu deh, tamu. Terus create table ya. Tadi saya coba tamu, ini tamu, create table tamu, di mana desain table tamu itu berisi apa aja? Berisi ID tamu, ya. ID tamu itu berupa apa? Berupa number, dan dia itu apa? Dia itu primary key. Nah, terus nama itu varchar, biasanya pakai varchar berapa? 50 cukup atau 255 ya, 255. Terus not null karena nama itu dibutuhkan dalam tamu. Nah, terus ada gender di sini mungkin dibutuhkan juga, dia itu tamunya itu siapa gitu ya, siapa. 50 nol aja karena nggak terlalu dibutuhkan. Terus ada apa lagi ya? Mungkin mungkin itu aja sih dulu. Oke, kita run dulu. Ntar saya coba. Nah, di sini di table create ya, table create berarti table sudah dibuat ya. Kalau sudah dibuat berarti ada, coba kita describe ya, describe tamu gitu. Jadi kalau kita describe tamu, ya, maka dia muncul ID tamu, number, dan segala macam tipe datanya ya. Primary key dia, terus nilai labelnya itu cuma ada di gender seperti itu. Nah, kalau kita coba menambahkan satu data ya. Nah, satu data berarti insert. Kalau nggak kita menambahkan dulu deh, kita jangan masuk ke DNL dulu, tapi DDL dulu. DDL di sini ya, kita akan menambahkan sebuah apa? Sebuah ini kolom baru. Berarti kan alter table. Coba saya zoom dulu. Alter table ya. Tabelnya apa? Tamu. Terus apa? Add ya. Add apa? Kolom itu apa?
Misalnya kamu tamu itu kan butuh itu tanggal ya, tanggal tipe datanya apa, date misalnya kan, date ya udah ini. Nah, di sini dia udah alter ya, alter itu dia udah menambahkan satu table, satu kolom ya. Nah, di sini ada tanggal. Nah, oke. Sekarang coba kita akan tambahkan sebuah data. Kita masuk ke dalam kalau kita drop dulu deh, drop table tamu. Jadi dia akan menghapus semua table tamu. Dia bakal menghapus semua table. Nah, kalau kita drop, kita describe lagi. Nah, di sini nggak ada object not found karena udah kehapus. Ya, kita buat lagi aja, create. Nah, terus di sini coba kita alter lagi untuk tanggal. Nah, kalau kita describe lagi, dia muncul uh, tanggal. Coba kalau kita tambahkan data, insert into, misalnya into tamu, ya tamu. Sini kita akan definisikan kolom name-nya, ya kolom name-nya itu berupa apa? Berupa ada ID tamu, ada nama, ada gender, ada tanggal. Ini harus diwajib dimasukkan semua seperti itu. Karena ya semuanya ada di mana? Di di tamu gitu. Di tamu itu semua ada, jadi harus kita masukkan semua. Nah, baru kita masukkan value-nya. Value-nya ya value-nya itu kalau mau semuanya ya, kalau mau semuanya itu biasanya kalau lupa itu pakai kalau mau banyak ya insert all, insert all into bla 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 ya. Terus aduh lupa tapi ya kalau pakai insert all itu insert into bla 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 values ya. Dia tuh ID tamunya berapa, misalnya satu, karena dia tipenya integer atau number, jadi dia tuh tidak perlu, bukan varchar ya, bukan string ya, jadi tidak perlu dikasih seperti ini, seperti itu. Nah, kalau berarti dia tuh tipenya ID tamu itu satu. Nah, nama itu kita biar karena dia pakai varchar berupa string atau enggak ya berupa ini ya, berupa ya varchar ya, berarti dia itu diisi nama misalnya Koko misalnya, karena tadi no not no apa gender to null, jadi boleh tidak diisi ya. Dan misalnya tanggalnya itu kita pakai sysdate aja, sysdate pakai tanggal default aja yang tahun tahun sekarang ini, tahun 2025 ini tanggal sekarang kita buat. Dia udah membuat satu row. Kalau kita lihat lagi, kita lihatnya menggunakan bukan describe tapi select, select misalnya semua aja, select semua from tabelnya apa, tamu ya. Nah, dia melihatkan semua data berupa tamu. Nah, misalnya saya mau ubah data koko ini, nah, kalau nggak gendernya mau diisi lebih ke laki-laki, diupdate lah, update berarti kan update tamu ya, nggak pakai into ya, update tamu. Kita setting ya, kita setting apa yang kita mau setting, misalnya nama berarti kan nama sama dengan, misalnya bukan nama, kita mau tadi umur apa, gender sama dengan ya L, misalnya laki-laki gitu ya. Nah, nah, kalau gini doang berarti tidak bisa. Tadi kan harus ada apa, harus ada condition berarti where, di mana, conditionnya apa, ID tamu ya, ID tamu itu sama dengan satu, ya kan ya. Oke, nah, dia bakal update. Coba kalau kita lihat lagi, nah dia sudah update gender. Nah, misalnya saya mau coba satu terakhir ya, saya cuma mau coba apa ya, mau coba update ya, update saya tambahkan data ya, dan data dummy. Saya mau coba update sejarah deh. Sejarah itu nanti bakal ada isinya berbagai kuis sejarah gitu ya. Jadi gini, ya sama nih, update apa kategori ya,
kita ini kan aja biar ada dua. Oh nggak bisa ya. Update kategori, saya copy aja ya kategori setnya berarti apa yang mau kita ubah gitu. Description ya, description ID-nya 3. Description ya, dimana deskripsinya itu kita akan copy lagi berbagai kuis sejarah untuk semua tingkatan, kan tidak terisi ya. Ini sejarah, sejarah untuk semua tingkatan, dimana 3 ya kan ya. Tapi di sini kondisinya kita harus ubah ke kategori ID seperti itu untuk mengubah uh, kondisinya 3. Dia bakal mengubah. Nah, kalau kita lihat ya, select select apa? Misalnya select semua ya, select semua from tamu where apa lagi where kategori ID, kategori ID-nya sama dengan 3. Kita lihat dia bakal sebentar, kategori ID, oh bukan tamu, kategori 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 oke. Nanti kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada isinya ya, description-nya, atau sudah ada isinya. Tadi kan sebelumnya kan belum ada ya. Kalau kita lihat di sini kan yang belum saya refresh ya, jadi belum ada. Sekarang kita lihat di sini sudah ada. Kategori ID-nya 3, lalu description-nya. Nah, oke. Seperti itu sih. Misalnya saya mau nge-delete sebuah kolom misalnya. Tadi kan saya udah coba-coba ya, uji coba kolom tamu. Saya mau nge-delete ya tinggal pakai drop table tadi saja seperti itu. Nah, mungkin penjelasan sekian mungkin dari modul 4 ini terkait DDL dan DNL, lalu perintah-perintahnya ya, dasar select segala macam. Oh ya mungkin nanti, oh mungkin ada kalau misalnya saya ada first name last name itu juga bisa digabungkan ya, itu bisa kita uh, query kan ya seperti itu. Ini kan menampilkan di sini first name dan job ID. First name-nya ya ini, first name kan ada dari nama depan ya, dan job ID-nya seperti itu. Ya mungkin sekian dari ini mungkin ya, kalau misalnya ada last name dan first name, kalau mau digabungkan jadi full name berarti kan select nama terakhir, dikasih apa, dikasih batasan, dikasih atau bukan atau ya, jadi dia tuh nama terakhir first name as full name. As itu alias ya, alias full name. Jadi kan seharusnya kan last name first name itu kan nggak bisa jadikan satu ya, jadi dibikin as dulu full name seperti itu. Kalau ya, kalau mungkin kalau mungkin mau dicontohkan, saya ada di ya, first name, last name, front name dan back name sih ya. Jadi saya bakal coba lagi satu lagi, select. Nah, select apa, front, select front name. Jadi gini ya, gini gini gini, sama back name as apa, asnya full name ya, from apa, from apa ini namanya, users. Dia bakal menampilkan nama, langsung nama lengkapnya ya, seperti bar keywordnya salah, front name back name as full name, bar ada yang salah ya. Ininya harus, ininya harus ini ya, harus apa namanya, harus eh tanda petiknya itu harus dua ya. From users ini ya, sebenarnya nggak usah pakai gini juga bisa sih,
Ah, di sini. Oke. Di sini tuh spasi sih, masih untuk spasi, cuman kok nggak spasi ya? Kalau nggak bisa nih error nih. Harusnya ke spasi sih, harusnya ke spasi ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi ya intinya seperti itu untuk menggabungkan nama depan dan nama belakang. Di sini udah tergabung. Misalnya Ahmad itu nama depannya, nama belakangnya itu Fauji, ya kan? Jadi dia digabungkan seperti itu. Ya mungkin penjelasan saya terkait modul 4 ini demikian. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf videonya terlalu panjang.